Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Berita selanjutnya menghabarkan Perpamsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan workshop air limbah Perpamsi tahun 2023 dan diselenggarakan selama 2 hari mulai 21 hingga 22 Agustus 2023 di Hotel Ratan Inn Jalan Ayani Pal 5,5 Banjarmasin. Kegiatan yang dihadiri Pula Pal Jaya Jakarta ini menghadirkan narasumber Perumda Pal Domestik Banjarmasin. Perpamsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan workshop air limbah Perpamsi tahun 2023 yang diselenggarakan selama 2 hari mulai 21 hingga 22 Agustus 2023 di Hotel Ratan Inn Jalan Ahmad Yani Pal 5,5 Banjarmasin. Kegiatan yang dihadiri pula Pal Jaya Jakarta ini menghadirkan narasumber Perumda Pal Domestik Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina wetakoni Prima TV usai membuka secara resmi workshop Baisukan Senin 21 Agustus 2023 menyatakan sangat mengapresiasi workshop dalam penyiapan pengelolaan banyu limbah ini lantaran sejalan dengan amanat undang-undang wan peraturan mengenai banyu limbah. Menurut Ibnu Sina, hadirnya Perumda Pal Domestik Banjarmasin menjadi nilai tambah dalam penanganan limbah lantaran kada sabarataan daerah di Indonesia memiliki perusahaan yang menangani permasalahan sanitasi ini. Penanganan sanitasi di sebuah kota, ujar Ibnu Sina, sangatlah penting untuk menciptakan kota yang barasih wan sehat, sehingga perlu adanya kesadaran warga mengenai penanganan banyu limbah untuk menjaga kesehatan lingkungan. Banyak hari ini peserta workshop untuk penyiapan pengolahan air limbah oleh PMG Air Minum ini menjadi penting ya, karena amanat undang-undang juga. Masih beruntung kita seperti di Banjarmasin punya Perumda sendiri, ya. Tapi di daerah-daerah lain kan belum PT rata-rata, dan itu menjadi sebuah kewajiban untuk mereka bisa mengelola dengan baik. Makanya proses pembelajaran itu dilaksanakan di Kota Banjarmasin, dan mudah-mudahan dari hasil workshop ini BMD Air Minum juga siap untuk mengelola air limbah. Pertama mereka belajar juga ke Banjarmasin pengelolaannya seperti apa, kemudian tarif-tarifnya seperti apa. Kalau selama ini kan masih di 25% dari tarif PAM, tarif air minum. Itu yang sudah berjalan sekarang di Banjarmasin, dan itu tentu harus lebih maksimal lagi gitu. Karena sanitasi air limbah itu penting untuk sebuah kota. Kalau tidak dikelola dengan baik, kota itu pasti akan tidak sehat lah kotanya gitu. Kemudian bagaimanapun juga seperti air minum adalah kebutuhan dasar dan layanan dasar, seperti air limbah juga masuk kategori layanan dasar yang harus disiapkan oleh pemerintah. Bagaimana caranya? Ketua Perpamsi Kalimantan Selatan, Insinyur Saiful Anwar memadahkan Perpamsi Kalimantan Selatan bersama Perumda Pal Domestik Banjarmasin akan bekerja sama dalam penanganan banyu minum nang barasiwan banyu limbah. Sehingga Perumda Pal Domestik Banjarmasin diharapkan bisa menjadi contoh dalam suksesnya penanganan banyu limbah di Kalimantan Selatan. Saiful Anwar menambahkan PT Air Minum Intan Banjar pun melakukan kerjasama dalam penanganan banyu limbah. Yang kita harapkan karena air itu tidak lewat begitu saja hilang, tapi akan tampung yang baik menjadi salah satu air bersih di daerah, dan juga pemenang untuk limbah PAL ini juga harus kita tingkatkan bahwa kota yang bersih itu adalah air limbah, dan komunal itu adalah harapan kota bersih. Terus menyikapinya adalah Perpamsi Kalsel dan PAL. Kita harus mendukung PAL Banjarmasin ini supaya sukses ya, menjadi contoh di Kalsel ya. Karena satu-satunya di Kalsel ini adalah Banjarmasin. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu model. Direktur Perumda Pal Domestik Banjarmasin Insinyur Endang Waryono memadahkan sepanjang tahun 2022 pelanggan penggunaan penanganan banyu limbah sudah mencapai 5.960 orang. Namun terhitung hingga Juli 2023 baru ada tambahan sekitar 80 pelanggan. Endang Waryono berharap hingga akhir tahun 2023 nanti target 500 pelanggan bisa tercapai. Ya, kita sepakat kayak penggunaan terutama biaya
administrasinya ada, sertifikat infrastruktur seperti itu. Cuma kita tinggal pendalaman lagi. Ya, cuma kan kalau misalnya kita pakai one bill sama PDAM harus koordinasi dengan infrastruktur lebih instan. Ke depan apa sih penanganan utama nanti akan dilakukan dari PDPL sendiri nih Pak? Ya, kita yang jelas kan kalau untuk yang terpusat itu kita masih ada kapasiti, ada lokasi, kurang lebih ada kapasitasnya sekitar 12 ribuan lah. 12 ribuan. Nah, cuma yang jadi masalah kan tadi yang bilang Pak Wali, kesadaran masyarakat tentang sanitasi masih sangat kurang.